Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Budi Mulyono MPDI dalam materi Al-Quran Hadis kelas 10 Agama. Sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita masih selalu diberi nikmat oleh Allah berupa sehat walafiat, dan tentu yang paling penting adalah kita masih diberikan hati yang beriman kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semua yang saya cintai, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara faktual tentang berbuat baik kepada kedua orang tua pada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14 sampai 15. Namun untuk kesempatan dan pertemuan hari ini kita akan bahas yang Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Untuk surat Luqman kita bahas di pertemuan berikutnya. Dalam materi ini, indikator pencapaian kompetensi peserta didik mampu mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana terkandung dalam Quran surat Al-Isra dan surat Luqman. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan perilaku santun, hormat dan patuh kepada kedua orang tua sebagai implementasi kandungan Quran surat Al-Isra dan surat Luqman. Berikutnya, peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara faktual tentang berbuat baik kepada kedua orang tua pada Quran surat Al-Isra 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15. Peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat Al-Quran tentang berbakti pada kedua orang tua. Dan peserta didik mampu mengapresiasi ayat Al-Quran tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam bentuk doa atau bentuk lainnya. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu: 1. Mengamalkan perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku santun, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua sebagai implementasi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara faktual tentang berbuat baik kepada kedua orang tua pada Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai, tentu kita semua adalah lahir dari kedua orang tua kita. Mungkin hari ini ada yang kedua orang tuanya masih utuh, ada pula yang mungkin salah satunya sudah meninggal, ada pula mungkin kedua orang tua kita ada yang sudah meninggal. Meskipun demikian, kita semua sebagai anak tetap harus berbakti. Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua dikala mereka masih hidup maupun di saat mereka sudah meninggal. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama-sama materi hari ini, yaitu di bab 3, berbakti kepada kedua orang tua. Untuk peta konsep materi kali ini, yaitu kita mempelajari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24 dan Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14 sampai 15. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 24. Untuk Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 14 dan 15 kita pelajari di pertemuan berikutnya. Dari Quran surat Al-Isra ini
Peta konsepnya kita membaca dan mencermati bacaan ayat, mengartikan kosakata dan menerjemahkan ayat, menganalisis pesan moral dari kandungan ayat, merumuskan perincian adab berbakti kepada kedua orang tua secara kondisional. Baik, kita cermati dulu ayatnya dan kita baca. Dengan membaca Al-Quran semoga kita mendapatkan keberkahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sadaqallahul azim. Dari kedua ayat ini, Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kita cermati ada beberapa kosakata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada la tanhar, artinya jangan membentak. Ikhfid, lemah lembut, rendah diri dalam arti lemah lembut. Irhamhuma, sayangilah keduanya. Ini ada beberapa kata penting yang perlu kita pahami, kita cermati. Sekarang coba kita lihat di terjemahannya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dari ayat yang kita baca dan artinya yang sudah kita baca pula, mari kita pahami satu persatu, kita pahami pelan-pelan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Isi kandungan ayat ini yang pertama adalah perintah Allah kepada manusia untuk menyembahnya dengan ikhlas tanpa unsur kesyirikan. Allah ta'budu illa iyyah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini perintah Allah untuk manusia siapapun untuk menyembah Allah dengan ikhlas tanpa ada unsur kesyirikan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Allah menerangkan pesan kepada anak. Siapapun kita itu pasti anak dari kedua orang tua kita. Allah berpesan kepada anak untuk selalu berbuat yang terbaik bagi kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini
dipesankan Allah setelah perintah Allah untuk menyembahnya. Artinya ini pesan yang sangat penting bagi siapapun yang merasa sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang wujud perilaku bakti kepada kedua orang tua kita itu apa? Coba kita pahami. Wujud perilaku bakti kepada kedua orang tua adalah dalam bentuk ucapan atau lisan. Yang kedua, perbuatan langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, emosional dan lainnya. Sikap emosional kita kepada kedua orang tua seperti apa? Lisan, perbuatan, dan emosional kita seharusnya mampu membuat orang tua kita merasa senang dengan sikap kita. Itu yang terpenting. Artinya lisan kita selalu berucap yang lembut, yang halus, kata-kata yang baik. Perbuatan kita adalah perbuatan bentuk menyayangi, memperhatikan kedua orang tua kita. Emosional kita juga terkontrol, tidak terburu-buru menilai yang tidak baik kepada sikap dan perilaku kedua orang tua, manakala ada sikap dan perilaku yang kurang wajar. Itulah yang terpenting bagi kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Anak-anakku semua yang saya cintai, wujud sikap terpuji anak kepada ibu bapaknya. Satu, jika kedua orang tua berusia tua, maka anak bertanggung jawab menafkahi semampunya. Yang kedua, bersabar jika mendapati perilaku yang kurang wajar dari kedua orang tua kita. Karena memang mereka sudah tua. Terkadang mereka berperilaku yang aneh, yang kurang wajar. Tidak seperti dulu kala waktu mereka masih muda. Yang ketiga, tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan buruk. Seperti kata saja tidak boleh. Apalagi kata membentak, kata-kata yang terdengar kasar. Ini sangat tidak boleh. Yang keempat, berkata yang mengagungkan keduanya. Ini penting. Yang kelima, mengasihi dan menyayangi. Perhatian kita sangat dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Yang keenam, rendah hati dan berupaya memperhatikan keinginan mereka. Kita harus senantiasa peka. Apa yang mereka inginkan itu harus kita perhatikan. Yang ketujuh, mendoakan mereka sembari tidak melupakan jasa-jasa terbaik mereka kepada anak sejak kecil bahkan sampai dewasa. Yang kedelapan, memohonkan ampunan bagi keduanya. Inilah wujud sikap terpuji seorang anak kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Ini perlu kita tanamkan, kita praktekkan dalam diri kita terhadap kedua orang tua kita. Anak-anakku yang saya hormati, dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 tadi, intinya adalah kita wajib mentaati perintah kedua orang tua selagi perintah mereka itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Yang kedua, doakan dan mintakan ampunan atas dosa-dosa mereka, baik ketika masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Doakan mereka, mohonkan ampunan atas dosa-dosa mereka. Itulah kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Bagaimana doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah li dosaku, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihilah mereka berdua, kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku shaghiran, waktu kecil, sejak kecil, bahkan sampai besar pun mereka senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Sering kita dengar doa ini dibuat pujian anak-anak di musola, di masjid-masjid. Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal? Coba. Allahumma ghfirli dhunubi
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Anak-anakku yang saya cintai, demikian materi pertemuan kali ini. Untuk lebih memperkuat pemahaman materi tersebut, coba cermati gambar berikut, tuliskan potongan ayat yang sesuai dan berilah komentar. Semoga kita diberi pemahaman oleh Allah yang sempurna. Materi yang kita pelajari pagi ini, hari ini, mampu menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bersikap yang baik dan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kesungguhannya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Semoga Allah menurunkan keberkahan dan manfaat ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.